Kembali lagi dengan saya 161 TV Dia. Akan sejarah tentang berdirinya sekolah Al-Khairat yang Bapak ketahui. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui berdirinya Al-Khairat Nunukan ini pada tahun 1969. 1969 itu belum dibuka. Masih ada kedatangan seorang tokoh agama, yaitu Ustadz Haji Mahfud Godal, yang Arab dari Bolongan. Itu orang Al-Khairat juga, orang Al-Khairat, yaitu Haji Mahfud Godal. Datang di sini mau jumpai tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, antara lain dijumpai beliau di sini Syed Abdul Qadir, Dato Langkat, itu camatnya Syed Hasim, itu termasuk Imam Basran dan tokoh-tokoh agama lainnya, memberi saran beliau supaya Nunukan dibuka Al-Khairat. Nah, disepakati. Nah, mereka alhamdulillah dibuka Al-Khairat Nunukan ini pada tahun 70. Pada tahun 70. Jadi Nunukan ini sama dengan kami. Ya, kami di Sembakung, teman kami itu di sini membuka sama-sama Al-Khairat Sembakung, kami buka. Jadi tahun 70 ini berdirinya Al-Khairat Nunukan. Nah, entah bagaimana perjalanan Al-Khairat Nunukan kami tidak tahu juga. Akhirnya Al-Khairat Nunukan ditutup vakum, tidak aktif lagi. Nah, lama ya dia tidak berjalan lagi. Nah, hanya pengurusnya di sini tidak mau diam. Nah, menghadaplah mereka pengurusnya di sini itu, antara lain tidak salah itu informasi saya dengar itu Haji Syed Abdul Qadir itu almarhum, Dato Langkat menghadap ke Tarakan kepada Haji Umar yang punya penginapan Taufik. Itu Haji Umar itu perwakilan pengurus besar dari Palu, ya, meminta kepada Haji Umar supaya Nunukan dibuka kembali. Hanya disepakati di sana, Pak Haji Umar itu mengaku, saya akan usahakan guru ya untuk melanjutkan lagi sekolah itu. Nah, hanya Haji Umar mengambil kesimpulan bahwa kami di atap mau ngajar di Sembakung itu dipindahkan di Nunukan ini. Saya dengan istri saya, ibu, ya, ibu itu guru juga, istri saya itu, yaitu guru sama-sama. Nah, pindahkan kami di sini. Sampai sekarang surat pindah dari atap itu semua masih ada kami simpan. Dipindahkan saya dengan ibu supaya di Nunukan ya dibuka kembali. Kami pindah di sini Desember 71. Ya, Desember 71 datang di sini. Nah, sekolah ini sudah tidak ada lagi apa-apa. Murid tinggal 20 lebih. Nah, jadi saya tidak berani lanjutkan dulu. Saya cari informasi dulu apa sebabnya ditutup. Nah, penyebabnya jaya saya hubungilah ya pengurus-pengurus, apa sebab gurunya begini-begini. Setelah saya dapat satu persatu masalahnya, sudahlah, saya tidak buka lagi kan. Ya sudah, kalau yang begini ini insya Allah Allah menolong, saya coba-coba akan tempuh, saya rintis kembali insya Allah ini Allah menolong. Ya, pengurus ini sepakat sudah, pengurus sudah ada masalah dari masalah ini. Pokoknya pengurus setuju Ustaz, laksanakan saya bagaimana caranya. Ya, insya Allah. Nah, setelah saya dapat semua, saya tempuhlah ini harus diperbaiki. Nah, setelah saya sudah bulat, saya tidak sampai sebulan Bu ya di sini ya. Kita terus buka ya. Tidak sampai sebulan kita ya terus ya. Kami tidak sampai sebulan di sini. Tidak sampai sebulan. Terus saya sudah tekad sudah. Nah, sudah. Ya, ini saya hubungilah pengurusnya di sini pada waktu Ketua Haji Salman ya. Nah, Ketua waktu itu sudah Menteri Salman, Pak Haji Salman itu. Ketua Pak belum haji dia masih. Nah, Pak Menteri, ya kami sudah siap melanjutkan sekolah ini, diumumkan saja di masjid tiap hari Jumat. Pada hari Jumat bikin surat dari pengurus membuat surat kirim ke masjid-masjid bahwa Madrasah Al-Khairat Nunukan
telah dibuka kembali. Gurunya sudah datang dari Palu. Nah, begitu saya Haji Salman, Pak Salman. Oh iya. Nah, itulah. Nah, setelah diumumkan di masjid, alhamdulillah sudah murid-murid itu banyak kembali. Ya, banyak kembali belajar. Di antara lain saya ingat ya si Harsa ya. Harsa anaknya Abdul Fatah, si Sal Alus, ada Pak Bilas. Iya. Nah, itu murid sini semua. Kembali belajar mereka semua itu di sini dulu. Nah, iya ada orang itu murid di sini semua itu ya mereka itu yang lama-lama tapi tidak banyak yang lama itu yang kembali. Nah, termasuk itu di sini dia orang Haji Suharman ya? Haji Suharman Domang. Saturia Haji Batu punya istri. Guru Doma itu kembali semua murid-murid lama. Nah itu murid lama. Nah, jadi ditambah dengan murid yang sudah alhamdulillah ramai sudah. Jadi Madrasah Al-Ihsan Nurul sejarahnya kembali saya rintis pada Desember 71 itu. Desember 71 itu mulai saya bina dari MDA-nya. Bukan ini yang sekarang apa ini SD ini MDA Madrasah Diniyah Awaliyah. Saya rintis. Nah ya saya lah ya melanjutkan merintisnya selaku kepala sekolahnya. Jadi saya bina lah. Alhamdulillah setelah kita bina, alhamdulillah berkat kerjasama kita di sini antara ya terutama saya dengan pemerintah setempat, dengan pengurus, dengan masyarakat enak saja. Akhirnya luar biasa dukungan. Nah itu baik-baik semua, lancar semua urusan. Pokoknya tidak ada kendala kami di sini. Ya, dapat dukungan baik dari masyarakat, apalagi dari pemerintah setempat luar biasa. Dari pengurus sudah enak. Jadi berjalanlah ini. Akhirnya berkembang. Nah, saya sudah bingung. Nah, ini ya singkat ya. Madrasah Ibtidaiyah diniyahnya sudah membludak ini. Sampai ujiannya saya bawa ke Tarakan ya. Ujian akhirnya ke kelas 3 ya. MDA itu ujiannya di Tarakan. Saya bawa ke Tarakan di orang si halus itu, Harsa, siapa Saturia ya? Hartati murid itu. Saturia itu Suharman Domang itu saya bawa ke Tarakan perjuangan kita di sini dulu. Nah itu termasuk Ahmad Hussein ya, si Ahmad Hussein Ahmad Hussein Lahabing itu masih semua itu dulu. Nah itu kamu tahu itu mereka semua itu sini. Nah itu perjuangan kita di sini alhamdulillah. Nah selanjutnya berkembang. Sudah bingung sudah saya ini bagaimana ini. Saran-saran dari masyarakat setempat, yaitu Pak Ustadz Paras gimana madrasah ini sudah maju ibtidaiyah dikemanakan ini mau sekolah di mana nanti lanjutannya. Nah terpikirlah saya bagaimana caranya. Iyalah insya Allah. Nah saya hubungi tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama pengurus. Saya tukar pikiran Pak, kita harus buka sanawiyahnya nih SMP Islamnya. Nah, mau kemana anak orang ini? Dapat dukungan. Kalau dapat dukungan tadi situ berapa tahun berapa dibuka itu? Tahun 1970 ya, itu sanawiyah dibuka. Nah, sanawiyah itu tamat ibtidaiyah baru kami buka, bukan sanawiyah dibuka tadi itu. Nah, Pak Sugeng Haryanto kepala sekolah waktu itu dari SMP. Karena saya waktu itu kerja sama itu. Sanawiyah itu, ini dia bilang di situ tahun berapa? Sanawiyah. Iya dibuka. 1983. Nah itulah. Sanawiyah. 83 betul 83 itu. Kan saya ngajar di SMP Harapan juga dulu. Nah itu. Nah begini ya, betullah kita tamat ya di sekitar kita sudah tidak ada catatan ini. Buat tamat ibtidaiyah itu saya ini karena saya waktu itu mau ngajar di SMP Harapan itu kerjasama saya dengan guru-guru SMP negeri itu. Nah jadi ini kepala sekolahnya jadi saya bingung siapa jadi kepala sekolah ini. Saya ini sudah tidak mampu juga. Nah almarhum Pak Sugeng Haryanto itulah saya dekati Pak Sugeng. Ayo bantu saya di Al-Herat. Bantu kita kerja di saya karena mereka ngajar di sini juga, ngajar di sini kan. Pak Sugeng bantu
kamu jadi kepala SMP Islam nanti di sana. Oh, enggak mampu, saya enggak bisa. Soal agama tidak. Kalau agama kami punya urusan. Nah, akhirnya Pak Sugeng mau. Jadi kepala sekolah pertama di sini Sugeng Haryanto. Pak Sugeng Haryanto ya, almarhum. Jadi istilah wakilnya saya sudah, saya wakilmu, saya wakil. Nah, saya itu bicara bagaimana supaya madrasah ini ya bisa maju. Nah, itu iyalah berkembang seterusnya. Nah, seterusnya begitu. Nah, begitu membludaklah sudah lagi SMP Islamnya. Nah, bingung lagi saya ini bagaimana ini. Suara lagi dari masyarakat, dari tokoh agama. Pak Ustadz Paras, bagaimana SMP Islam? Kemana ini? Ya, tunggulah Pak. Nanti saya berpikir dulu. Nah, syukur karena hubungan kita baik dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama, pegawai-pegawai negeri di sini dulu baik-baik hubungan kita semua ya. Jadi bukalah madrasah aliyah. Kepala sekolahnya lagi yang saya jadi bingung. Siapa mau jadi kepala sekolah madrasah aliyah ini nanti? Saya memang sudah tidak bisa. Tidak bisa. Terutama dalam hati kecil saya itu, nah itu waktu kedua syarat bagi saya tidak mungkin saya tamatan SMA mau jadi kepala sekolah SMA juga. Nah itu kan, tapi tidak ada masalah, orang bilang itu tidak ada, ya sudahlah, begini saya usaha dulu. Alhamdulillah saya hubungan baik kita baik. Saya coba dekati Haji Insinyur Suaidi Helmi, pegawai dinas kehutanan. Nah itu orang Banjar. Orangnya itu kuat agama, aktif. Nah rencana membuka madrasah aliyah ini, membuka aliyah. Nah, saya datangi beliau di rumahnya, tapi saya sudah hubungi semua dulu pengurus-pengurus ini. Setuju ya, setuju. Nah, carilah Pak Ustadz, cari. Nah, ya sudahlah, nanti Ustadz cari bagaimana. Kita setuju itu, buka SMA Islamnya. Nah, setelah saya hubungi Pak Insinyur Suaidi Halim itu di rumahnya. Nah, sudah Pak Haji, saya datang ini minta tolong, saya minta dibantu Pak. Yang minta tolong, bantu saya ini datang pribadi juga, Islam juga saya bawa ini. Hah? Iya, saya datang ini Pak, tolong saya pribadi Pak. Kalau Bapak bantuin saya ini pribadi saya Pak. Nah kedua ini bantu saya, kalau Bapak bantu saya ini membantu Islam Pak. Apa ini Pak? Sudah ditanya. Rencana Pak saya ini bukan cuma saya, semua umat ini pengurus membuka SMA Islam kita Pak. Oh setuju, mendukung kami itu. Alhamdulillah. Jadi Pak Suedi mendukung ya, mendukung. Nah sudahlah. Nah begini. Kau datangnya saya ini langsung saja Pak, saya mohon kesediaan Bapak menjadi kepala sekolahnya, jadi kepala sekolah. Weh minta maaf, saya tidak mampu itu Ustaz. Saya soal agama, begini Pak, kalau soal agama jangan dipikirkan Pak, ada kami di sana, banyak kami, saya sebut sudah, Ustaz ya ada, saya ada. Oh, nah, kalau begitu baiklah, dibukalah aliyah ini, Pak Insinyur Suaidi Helmi, kepala sekolah pertama. Nah, setelah berjalan sudah baik, baru ke Pak Ibrahim ini, baru udah betul. Saya tidak hafal semua sudah lagi. Nah, itulah sejarahnya ini Al-Khairat Nunukan ini. Memang mulai dari nol kembali itu, dari nol kembali saya rintis itu Al-Khairat ini Nunukan ini. Bukan enak, waduh, mau rintisnya itu. Jadi saya di sini ya bukan guru pertama, tidak. Saya perintis. Melanjutkan yang sudah vakum tadi itu, sudah mulalang sudah, tidak ada lagi sudah. Nah syukur ya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ya berjalan sampai hari ini. Nah kita bina bersama ini. Nah syukurlah sekarang ini Al-Khairat Nunukan ini ya menurut saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya masalah biasa-biasa aja. Tidak ada perjuangan, tidak ada itu, tidak ada masalah. Semua ada masalah, tapi masalah bagaimanapun sebesar-besarnya, insya Allah kita bisa atasi. Karena buktinya kita hadapi ini, bagaimanapun tetap kita atasi baik. Nah itu sejarah singkatnya. Jadi Al-Khairat ini begitulah ya, istilah sejarahnya Al-Khairat Nunukan ini memang luar biasa. Kalau saya utarakan ini, luar biasa ini. Nah ini singkat-singkat saya sampaikan. Nah itu. Ini ada sebutannya nih Pak. Pesan dan pesan Bapak Al-Khairat untuk kedepannya lagi. Nah kalau untuk kedepannya Al-Khairat ini tidak ada lain harapan saya kepada umat
khususnya kita umat Islam ini, marilah kita bersatu. Dukunglah Al-Khairat ini. Yaitu pemerintah, yaitu apalagi pemerintah sekarang ini, pemerintah mendukung Al-Khairat ini. Saya tahu pemerintah tidak tutup mata sama Al-Khairat. Tinggal kita perjuangan kita umat Islam ini. Marilah kita bersatu melanjutkan madrasah Al-Khairat ini. Nah itu, marilah kita umat Islam ini merasa memiliki Al-Khairat ini. Karena satu-satunya ya sekolah agama yang pertama di sini ada Al-Khairat ini. Ya, baru sekolah agama yang lainnya ada. Jadi harapan saya tidak lain. Saya harapkan marilah kita semua umat Islam mendukung ini. Ya dukunglah Al-Khairat ini. Nah, karena Al-Khairat ini kan swasta. Nah, swasta. Jadi kalau bukan dari kita umat Islam sudah mendukungnya, siapa lagi? Jadi silakan. Saya mengharapkan umat Islam mendukung ini. Kalau merasa anak dia Islam, masukkanlah anak-anak kita itu di Al-Khairat ini. Kalau masuk di Al-Khairat ini tidak rugi anak-anak kita. Semua jadi orang baik juga. Semua jadi orang baik kalau di Al-Khairat ini. Buktinya sekarang banyak sudah tamat dari Al-Khairat ini, mulai dia dari Bidayah sampai aliyah. Banyak yang sudah jadi tentara, banyak yang jadi polisi, banyak yang jadi pegawai negeri. Sudah semua Al-Khairat banyak di Nunukan ini. Ya jadi pegawai semua banyak. Jadi bukan kalau masuk di Al-Khairat ini susah cari kerja, tidak betul kan? Karena memang dulu saya dapat di masyarakat, jangan masukkan anak kita di Al-Khairat itu, susah dapat kerja. Nah ini itu tidak betul, itu tidak benar, itu tidak benar, itu propaganda. Nah jadi harapan saya tidak ada lain ke depan Al-Khairat ini. Saya minta kepada semua kita umat Islam ini, marilah kita bersatu, kita majukanlah Al-Khairat ini, kita majukan bersama. Jangan kita merasakan bahwa Al-Khairat itu bukan aku punya, itu orang dari Palu punya, itu Ustadz Paras punya, itu salah itu. Kita punya semua ini, Al-Khairat umat Islam punya semua. Itu tidak ada lain harapan saya, supaya Al-Khairat ini maju terus ke depan. Nah itu saya harapkan itu. Nah itu. Iya. Itu aja. Lain Ya itu aja Pak. Mungkin saya cuma bertanya secara singkat yang mungkin Bapak ketahui. Buat teman-teman juga yang ada di manapun, jangan lupa dulu di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.